Oke, dalam episode ini kita akan membahas apa yang kita butuhkan untuk table dan relasinya. Oke, yang pertama jelas juga kita sudah mempunyai yang namanya playlist, ada yang namanya kategori, ada yang namanya video untuk per episode nantinya. Artisan, make model, kita akan buat di sini nama modelnya itu playlist. Namun saya berpikir di sini untuk memasukkannya ke dalam satu namespace yaitu dengan nama screencast. Kita enter, tapi sebenarnya jika seperti ini hanya modelnya yang terbuat, namun migrationnya tidak. Maka coba dulu Anda bisa pergi ke Visual Studio Code dan lihat pada app. Di sini ada model, di sini ada screencast. Silakan hapus dulu. Kita buat satu lagi tapi dengan flag M biar supaya dia membuatkan migration juga untuk kita. Ya, seperti misalnya kan ada created migration, create playlist table. Lanjut kita akan buat di sini untuk yang namanya video. Oke, jika sudah kita juga butuh yang namanya di sini itu apa ya? Tag lah bisa dibilang. Ya kan kita buat di sini tag ya, seperti itu sudah cukup. Dan kemudian kita juga butuh satu lagi migration, namun tidak memakai model, kita hanya butuh migrationnya. Artisan make migration, create, tag, playlist. Jadi ini untuk apa? Jadi kita nanti akan menghubungkan antara dua table, yaitu adalah tag dan juga playlist. Di dalam tag nanti itu ada yang namanya kira-kira entah itu PHP, entah itu Laravel, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa, kira-kira seperti itu. Namanya pun tag, ya kan? So jika di sini ada model screencast, ada 3 model yang kita buat, dan untuk migrationnya ada 4. Ya ini dia, playlist, video, tags, dan tags playlist. Kita akan isi satu persatu. Yang pertama untuk playlist, kita tahu bahwa playlist pasti mempunyai name. So kita buat sini name, dan kita buat sini slug untuk identifiernya, dan kita juga butuh di sini yang namanya description. Tapi yang jelasnya ini bukan string melainkan adalah text, ya. Namun di sini ada beberapa tambahan seperti misalnya itu price. Maka di sini kita buat double untuk data tipenya. Di sini kita buat price. Dan kita juga butuh tahu di sini siapa sebenarnya yang buat playlist ini. Maka di sini kita bisa buat foreign ID, kita buat sini user ID. Jika sudah, sebenarnya untuk playlist sebenarnya sudah siap. Ada name, slug, description, dan price. Jika Anda mau, Anda bisa buat di sini yang namanya thumbnail. Kita buat sini string, kita buat sini thumbnail. Tidak ada salahnya jika thumbnail ini kita buat nullable. Ketika misalnya nanti image-nya tidak ada, dia akan bisa masuk ke dalam database. Nah, oke. Sekarang kita bisa lanjut ke sini. Di mana ini adalah videonya. Yang pertama pastinya dia mempunyai yang namanya video title. Dan itu adalah mempunyai slug. Ketika misalnya Anda ingin membuat description pada setiap video yang Anda buat, silakan buat description-nya, tapi saya memilih tidak. Tapi yang jelasnya di sini kita mempunyai tabel satu lagi, yaitu adalah foreign ID untuk playlist ID. Karena setiap playlist bisa mempunyai banyak video. Kira-kira seperti itu. Namun di sini tidak cukup. Sebenarnya kita butuh lagi kode videonya. Terserah itu mau jadi dari Vimeo, mau dari YouTube, mau dari apa, itu kan pasti ada kodenya. Makanya karena itu di sini kita bisa buat string itu untuk unique ID, atau bisa dibilang ini adalah unique video ID lah, bisa dibilang. Namun ketika misalnya Anda ingin specify di sini misalnya entah itu Vimeo, misalnya sumber lah, ya kan. Misalnya entah resource-nya Anda buat di sini entah itu dari Vimeo ataupun YouTube. Ya. Jika Anda ingin seperti itu, Anda bisa buat conditional nantinya untuk pemutar videonya lah, bisa dibilang, atau playernya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan meninggalkan resource karena pastinya saya akan menggunakan YouTube di sini. Dan satu lagi kita butuh yang namanya episode. Maka di sini kita bisa buat episode. Dan nanti kita tahu dia episode keberapa. Atau jika Anda buat di sini runtime juga tidak ada masalah. Ya, kita buat sini runtime. Jadi nanti ketika misalnya tahu bahwa runtime ini berguna untuk user akan tahu berapa lama sebenarnya video ini. Seperti itu, sangat penting sih sebenarnya. Oke. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke mana ini ya? Tags table. Di sini simple, yang kita butuhkan adalah string untuk name dan string untuk slug. Selanjutnya yang terakhir adalah tag playlist, yang itu tidak mempunyai ID dan tidak mempunyai timestamp. Tak perlu juga soalnya. Yang kita butuhkan di sini adalah foreign ID untuk playlist ID dan untuk tag ID. Alright, jika sudah, sekarang harusnya kita bisa buat sini constraint jika Anda mau, tapi karena banyak penonton saya yang mempunyai error itu, maka saya memutuskan tidak. Yang ada nanti ketika misalnya kita hapus playlistnya, ya kita hapus secara manual aja untuk tag playlist ini. Selanjutnya kita buat di sini table primary untuk kedua dari field tersebut. Yang pertama tag ID,
dan yang kedua playlist ID. Jika sudah, sekarang kita bisa migrate atau PHP artisan migrate, sama saja. Maka jika Anda lihat playlist, video, tag, dan tag playlist. Dan jika kita cek sekarang database, pasti ada sudah masuk di sini ada ya. Videos, tags, video, playlist, dan tag playlist. Oke, semua sudah lengkap dan sebenarnya untuk setup kita sudah selesai untuk database-nya ya. Di video selanjutnya mungkin kita akan memasukkan untuk yang pertama itu adalah playlist-nya sendiri. See you soon.